I'm very well, thank you. Thank you for asking. Oke, sebelum kita mulai, coba diperhatikan dulu kelasnya apakah sudah bersih? Tidak ada sampah. Kalau ada silakan dibuang dulu ya. Buang dulu ya. Ya, karena kelas yang bersih akan membuat kita lebih nyaman dalam belajar. Itu juga sesuai dengan keyakinan kelas kita ya. Dan kesepakatan kelas yang telah kita buat seperti ini. I will check your attendance list first. Saya akan mengabsen terlebih dahulu ya. Who is absent today? Ada yang tidak hadir? Berapa orang? Banyak ya yang tidak hadir. Kenapa tidak hadir? Ya, semoga yang sakit cepat diberikan kesembuhan ya. Oke. Sekarang coba lepas dulu semua yang dipegang. Relaxkan dulu ya. Semua banyak lagi sudah siang. Ada yang mengantuk? Tidak ada, Bu. Lepaskan dulu semuanya. Ambil posisi duduk yang nyaman. Ambil posisi duduk yang nyaman. Kita lepaskan dulu sedikit otot-otot kita ya, otot badan. Terus boleh pejamkan matanya sebentar. Pejamkan mata, jangan tidur ya. Kita jika kalian lelah
Siapkan diri kalian untuk kembali dan buka perlahan-lahan matanya. Sudah? Bagaimana perasaannya? Nyaman? Sudah relax? Sudah lebih relax? Oke. Saya lihat sudah agak semangat ya. Sudah kembali ke dunia yang kembali ya. Sudah siap untuk belajar? Coba tepuk semangat. Oke, sekarang kembali ke pembelajaran kita saat ini. Minggu lalu masih ingat minggu lalu? Minggu lalu kita belajar apa? Narrative text. What is the meaning narrative text? Oke, silakan Eva. Narrative text adalah teks yang menceritakan tentang peristiwa-peristiwa di masa lampau, seperti cerita dongeng, legenda, dan lain-lain. Betul sekali. Jadi bos Eva. Teks adalah menceritakan tentang kejadian di masa lampau. Terus setelah pengertiannya ada juga ya structure atau strukturnya. Masih ingat struktur dari? Silakan. Orientation, complication, and resolution. Ya, jadi ada 3 struktur dari narratif, yaitu orientasi, komunikasi, dan resolusi. Oke, jadi masih ingat ya pelajaran minggu lalu. Sekarang, Ibu, I have some question. Jadi Ibu ada beberapa pertanyaan sebelum masuk ke materi kita. Do you have any brother and sister? Yes, Mom. Ya. What does he look like? Bagaimana penampilannya? Is he tall or short? Apakah dia tinggi atau pendek? Tinggi. Oh ya, tall. And then is he nice? Apakah dia baik? Yes, Mom. Ya. And then lanjut. Lanjut ya. Lanjut picture 1 and picture 2. Who is he? Do you know? Tahu? Yes, Mom. Siapa? Picture 1 siapa? His brother. Oke, and then picture 2. Which is YouTuber ya. What does they look like? Bagaimana penampilan mereka? What do you think? Yeah, handsome and beautiful. Oh, your favorite actress? Oh ya, betul ya. Jadi ini terkait dengan apa yang akan kita pelajari hari ini. Dari pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan, can you guess atau can you predict what are we going to learn today? Kalian bisa menebak apa yang kita pelajari hari ini? Ya, mendeskripsikan seseorang itu kalau dalam bahasa Inggris masuk dalam teks deskriptif. Betul sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi hari ini kita akan belajar tentang deskriptif text dalam mendeskripsikan orang atau describing person. Jadi dalam bahasa Inggris disebut dengan kata describing person. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Can you help me to read the purpose of our learning today? Bisa bantu saya? Oke, silakan. Tujuan pembelajaran yang pertama. Melalui pembagian informasi dan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan pengertian fungsi sosial, struktur teks, dan menggunakan adjektif, kata sifat terkait penampilan fisik seseorang dengan benar. Ya, jadi yang pertama
dari diskusi kita sebentar, kita bisa menjelaskan pengertiannya, fungsi sosialnya, strukturnya, dan terkait penampilan seseorang secara benar. Dan next, yang kedua. Oke, silakan. Melalui penggalian informasi peserta dapat memproses, menginterpretasikan, dan menggali informasi dari beberapa contoh teks deskriptif atau student view di Oke, stop. Oke, jadi yang kedua, melalui penggalian informasi kita bisa menginterpretasikan dan menggali informasi dari beberapa contoh teks deskriptif. Yang ketiga. Oke, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menulis dan membuat teks deskriptif tulis terkait penampilan fisik orang dan karakter orang berbagai bentuk, gambar, narasi teks tertulis, video, dan link marketing. Oke, ya jadi inilah ketiga tujuan pembelajaran kita yang harus kita capai setelah pembelajaran hari ini ya. Understand? Yes. Oke, ini asesmen yang akan saya gunakan pada pembelajaran ini. Ada penilaian pengetahuan, penilaian sikap, dan keterampilan. Tentunya dalam mempelajari teks kita harus tahu apa tujuan dan manfaatnya ya. Selain tujuannya harus kita tahu apa manfaatnya. Tahu tidak apa manfaatnya? Kenapa kita belajar untuk mendeskripsikan seseorang? Apa itu coba? Untuk menambah kosakata. Ya betul, untuk menambah juga kosakata kita dalam berbahasa ya, khususnya bahasa Inggris. Yang kedua, bisa mengenal suatu objek dengan lebih detail. ya betul sekali. Jadi dengan mendeskripsikan orang kita bisa mengenal atau lebih mengenal seseorang yang secara detail. Masih ada? Apa? Supaya kita bisa mengetahui orang yang kita cari. Ya, misalnya kita mau mencari seseorang ya, jadi kita bisa menentukan orang yang kita cari dengan menyebutkan ciri-ciri fisik dari orang yang kita cari. Betul sekali, teman-teman. Ini ya, sekarang kita baru belajar tentang deskriptif. Oke, sekarang ada video ya tentang materi deskriptif dan silakan diamati. Hi everyone, welcome back to Englishpedia. Jika video ini bermanfaat buat sahabat sekalian, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan update terbaru dari Englishpedia. Pernahkah sahabat mendengar tentang descriptive text? Pernah lihat contohnya? Atau fungsi descriptive text itu seperti apa ya? Nah, sebelum kita semakin jauh bertanya-tanya, sekarang kita belajar yuk. Karena di video kali ini, kita nggak hanya akan membahas contohnya, tapi juga akan membahas struktur, tujuan, dan ciri kebahasaannya. So, langsung saja yuk. Di video kali ini, kita akan mengupas descriptive text lengkap dengan pengertian, tujuan, struktur paragraf, serta ciri kebahasaannya. Sekarang, yang akan pertama kali kita bahas adalah pengertian dan tujuan dari descriptive text. Pertama, sahabat harus memahami pengertian dan tujuan dari descriptive text. Descriptive text is a type of text which gives description about an object. It can be living or non-living thing, such as persons, places, or things. Descriptive text adalah jenis teks yang memberikan deskripsi tentang suatu objek, bisa berupa makhluk hidup atau tidak hidup, seperti orang, tempat, atau benda. Selanjutnya, social function atau tujuan dari menulis descriptive text adalah to describe a particular person, place, thing, or animal.
Jadi, fungsi sosial atau tujuan dari teks deskriptif adalah untuk mendeskripsikan orang, tempat, benda, atau binatang tertentu. Nah, sahabat Innispedia, setelah kita mengetahui apa itu deskriptif teks dan fungsi sosialnya, selanjutnya kita akan belajar menulis deskriptif teks dengan memperhatikan struktur paragraf dan ciri kebahasaannya. Sahabat Innispedia, di bagian ini kita akan membahas tentang struktur dan contoh dari deskriptif teks. Secara umum, deskriptif teks memiliki dua bagian, yang identification dan description. Identification terletak pada bagian pertama paragraf. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi suatu objek yang ingin dideskripsikan. Identification berfungsi untuk memperkenalkan kepada pembaca tentang objek yang akan kita jelaskan. Selanjutnya, bagian yang kedua adalah description. Bagian ini terletak pada paragraf kedua dan seterusnya. Bagian ini berisi tentang ciri atau sifat-sifat yang melekat pada suatu hal yang akan kamu deskripsikan. Jadi, deskriptif teks itu terdiri dari dua struktur ya. Yang pertama, identification dengan description. Beda dengan naratif teks ya. Kalau naratif teks ada tiga, yaitu orientasi, komunikasi, sama resolusi. Ingat itu ya. Jadi kalau deskripsi itu ada dua, identifikasi dengan description. Kalau identifikasi itu dia biasa ada di awal paragraf ya. Terus bagian paragraf kedua dan seterusnya itu namanya description. Ya. Sekarang, mari kita susun teks deskriptif sesuai dengan struktur tersebut. Contoh yang kita pakai adalah describing animal. Di sini kita akan mendeskripsikan giraffe atau jerapah. Pertama, sahabat harus mengidentifikasi atau memperkenalkan secara umum hal yang akan sahabat deskripsikan. Misalnya, contoh identifikasinya adalah giraffe are the tallest mammal in the world. We can find them in the Central, Eastern, or Southern Africa. Some of them are also kept in zoo. Jerapah adalah mamalia tertinggi di dunia. Kita dapat menemukannya di Afrika Tengah, Timur, dan Selatan. Beberapa dari mereka juga dipelihara di kebun binatang. Ini adalah contoh identifikasi dari teks deskripsi. Selanjutnya, sahabat perlu menuliskan description atau ciri-ciri pada benda atau hal yang sahabat ceritakan. Contohnya, a giraffe has a long neck. The long neck helps it to eat. Around its body, it has spotted pattern with brown color. On the top of its head, there are small horns. They are used to protect the head from fighting. Yang artinya adalah jerapah memiliki leher yang panjang, lehernya yang panjang membantunya untuk makan. Di sekujur tubuhnya terdapat pola bintik dengan warna coklat. Di atas kepalanya ada cambuk kecil, mereka digunakan untuk melindungi kepala dari pertempuran. Nah, bagian paragraf ini adalah contoh deskripsi yang digunakan pada deskriptif teks. Sahabat Innispedia, kita sudah mempelajari struktur dan membuat contoh deskriptif teks. Selanjutnya, kita akan mempelajari grammar atau unsur kebahasaan yang terkait. Di bagian ini, kita akan mempelajari unsur kebahasaan atau grammar yang terkait dalam penulisan deskriptif teks. Dalam menulis deskriptif teks, ada kaidah kebahasaan yang harus sahabat perhatikan. Yang pertama, penulisan teks deskriptif menggunakan simple present tense. Simple present tense adalah kata kerja bentuk pertama. Bentuk ini digunakan untuk menunjukkan fakta atau kebenaran. Misalnya, he has pointed nose. Giraffe is so big, dan banyak lagi contoh lainnya. Dan atau describing. Misalnya, look, sifat of emphasize. Effort of emphasize adalah keterangan pengangat. Ini digunakan bersama extremely. Jadi ada juga unsur kebahasaannya ya. Ada 4. Yang pertama itu menggunakan simple present tense. Simple present tense itu yang manis sekali menggunakan kata kerja bentuk pertama. Terus yang kedua menggunakan berbagai macam adjektif atau kata sifat. Misalnya beautiful, handsome, long,
Describing people. Tall, short. Tall, dia. He is tall. Short, He is short. he is tall. He is short. Slim, Slim, thin. itu. Fat, plump. He is thin. He is fat. Young, middle age, old. She is young. She is middle age. She is old. Beautiful. Ugly. She is beautiful. She is ugly. Handsome. He is handsome. Hair. Short hair. Long hair. Bald. Blonde hair. Dark hair. Straight hair. Wavy hair. Curly hair. Mustache. Ears. Headscarf. Hairband. Eyes. Blue eyes. Green eyes. Brown eyes. What does she look like? What does he look like? Ya, ada pertanyaan ini ya. What does she look like? Yang ini. Ini yang ini. What does she look like? Bagaimana? Kalau matanya? Iya. Berarti dia she has green eyes. Green eyes. Kalau rambutnya apa kalau ya dicacing kalau biasanya lurus ya. She has straight ya straight hair. Kalau yang laki-laki matanya she has ya brown eyes. Kalau mau pakai baju berarti dia dia menggunakan ya green clothes. Ya dia menggunakan baju hijau. Oke, ya. Understand? Oke. Lanjut ya. Ada pertanyaan sampai di sini? No? Boleh lanjut? Ini contoh ya. Ini contoh percakapan
My sister's name is Maria, and she is 23 years old, and she works in an office. She's tall and has long, brown, wavy hair, and she has green eyes. Maria sometimes wears red glasses, and she often reads books in the library. When she doesn't read, you can sometimes find her in the gym. She likes to exercise 2 or 3 times a week. Because she likes to exercise, she is thin, strong, and healthy. She is also a very funny person, and she loves to talk with people and make them laugh, so she has lots of friends. Maria has a big, friendly smile, and I think she is a beautiful person. Everyone loves her, and, of course, I am very happy that she is my older sister. Sekarang pertanyaannya ya. Pertanyaan yang pertama. What are they talking in this video? Apa yang dibicarakan dalam video? Siapa yang dibicarakan dalam video tersebut? Maria. Ya. Yang nomor 2 ya. Siapa yang dibicarakan dalam video tersebut yaitu Maria. Yang number 1. Apa yang dibicarakan di video tersebut? Mendeskripsikan ya, seseorang yaitu Maria. Terus number 3. How old is Maria? 23 years old. Atau 23 tahun ya. Terus yang keempat tadi, what does she look like? What does she look like? Maria tadi dia she is tall. She has long brown wavy hair, and then she has green eyes. She's thin, strong and healthy. And she has green eyes. Nomor 5 tadi apa? Apa tadi nomor 5? Apa yang biasa digunakan Maria? Jadi tadi Maria menggunakan red glasses ya, kacamata merah. Terus what is Maria hobby? Yes, reading. And then what does she like? Apa yang dia suka? Ya, dia suka exercise. Ya. Exercise. Okay, thank you. Oke, lanjut. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, baiklah. Karena Ibu sebelumnya sudah melakukan pemetaannya, jadi Ibu sudah bagi berdasarkan gaya belajar kalian. Ada yang auditori, visual, dan Ibu bagikan dalam KPD-nya ya. Silakan dilengkapi sama tugas-tugasnya berdasarkan gaya belajar kalian ya. Itu sudah sesuai di bawah. Sudah ada yang auditorium sudah kirimkan desainnya kemarin ya, tadi malam. Tadi malam sudah kirim. Silakan didengarkan pakai handset. Kalau ada desainnya
nanti di kirim gitu ya. Yang visual, silakan dikerjain di sini ya. Tulis namanya. I give you many 20 menit ya untuk diskusi ini. 20 sampai 25 menit.
Bagaimana? Ada masalah? Kawan-kawan? No?
dengan mencocokkan beberapa ciri-ciri dari orang yang dideskripsikan dalam dialog. Sedangkan pada listening kedua, itu menceritakan beberapa orang tua yang mencari anaknya di sebuah department store. Kemudian para orang tua tersebut menyebutkan ciri-ciri fisik anaknya kepada orang-orang agar anaknya segera ditemukan. Sekian. Thank you. Terima kasih ya. Untuk kelompok kedua, visual tadi itu produknya menjawab beberapa pertanyaan berdasarkan teks ya. Sudah yang ketiga, terus yang ketiga itu video. Sudah dibuat videonya? Sudah selesai? Sudah dikirim? Oh jangan Ibu, terima kasih Ibu. Ada Ibu. Oke. Oke, masih ada pertanyaan? Sampai di sini? Oke, kita lanjut ya. Lanjut. Sekarang kita yang untuk yang kelompok 3 videonya sudah dikirim, nanti di pertemuan selanjutnya kita sampaikan penilaian lanjutannya ya. Sekarang masuk di refleksi dan kesimpulan. Oke, sekarang kita masuk di refleksi dan kesimpulan. Tadi kita sudah belajar tentang deskriptif. Bagaimana kesimpulan yang telah kita pelajari hari ini? Yang bisa menyimpulkan satu orang? Oke, silakan stand up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang bisa saya simpulkan dengan materi yang kita pelajari yaitu dalam mendeskripsikan orang kita bisa melihat dari ciri-ciri fisiknya dan juga karakter orang tersebut. Ya, thank you. Kita lepas slide-nya. Oke, selain itu masih ada yang memberikan tanggapannya tentang apa yang kita pelajari hari ini? Ya, Mas Nur silakan. Oh, siapa? Yang tadi dipelajari itu tentang descriptive text, misalnya strukturnya. Tadi strukturnya ada berapa? 2. Ya, yaitu identification dan description. Terus ada juga unsur kebahasannya. Unsur kebahasannya dapat yang pertama yang menggunakan simple present tense. Terus menggunakan ya kata sifat atau adjektif seperti beautiful dan lain-lain. Terus menggunakan linking verb, kata penghubung, dan menggunakan apa tadi yang terakhir? Adverb ya. Ya. Oke. Selanjutnya Ibu terakhir Ibu menanyakan how you feel. Bagaimana perasaan kalian setelah pelajaran hari ini? Are you happy? Oke. Happy ya? Masih semangat ya? Ya, silakan dipelajari materinya di rumah dan kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Oke, baiklah, kita tutup pembelajaran hari ini. Siapa yang ingin menutupnya? Berdoa dulu. Stand up please. Say greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say thank you to our teacher. Thank you, Mom. Sit down, please. Okay, bye-bye. See you next. Why you up? Kenapa? Kurang semua.
beautiful.